sleep with him till I get married. What are you doing? You're fired! Dismissed! I fire you. You are. It's worked for centuries. There's no reason why you should be different. Perhaps we could try, if you're willing to re-employ me, that is. Dalam dunia di mana cinta, kehormatan, dan pengkhianatan saling bertabrakan di tengah kolonialisme yang kejam, lahirlah kisah yang tidak hanya menyentuh hati, tapi juga mengguncang nurani. Dalam video ini, kita akan mengupas makna tersembunyi di balik setiap adegan, simbol yang tersebar di sepanjang cerita, serta dinamika karakter yang penuh konflik dan emosi. Tahun 1936, Kekaisaran Inggris masih menguasai banyak wilayah di dunia. Saat itu, para pemuda Inggris menyelesaikan pendidikan mereka dan bekerja sebagai administrator di negeri-negeri jajahan. Tapi, seringkali justru negara jajahan yang lebih memengaruhi mereka. Di pelabuhan Souak, John yang baru tiba terlihat kebingungan sambil duduk bersama barang-barangnya. Ia menunggu dijemput oleh seorang pemuda lokal bernama Bansai, yang muncul dengan pakaian adat dan memperkenalkan dirinya dengan jabat tangan kuat. Mereka lalu naik perahu menuju desa. Sesampainya di sana, John disambut seperti tontonan oleh penduduk desa. Bansai membawanya bertemu Henry Bullard, gubernur distrik yang memiliki wewenang atas daerah itu. Bansai sendiri akan menjadi kepala rumah panjang dalam 2 tahun. Henry terkejut John mau datang ke sini hanya untuk pekerjaan ini, karena menurutnya John terlalu pintar untuk tugas tersebut. Namun John menjelaskan, dia datang untuk meneruskan misi ayahnya, mendidik masyarakat Iban sebelum harus kembali berperang, seperti ayahnya dulu. Henry, yang skeptis, merasa idealisme John akan luntur setelah beberapa waktu di Souak. Ia memberitahu bahwa John diundang ke rumah panjang lokal keesokan harinya. Keesokan harinya, John dibawa ke rumah panjang milik Malaka, kepala suku. Ia disambut dengan tarian, nyanyian, dan anggur beras. Awalnya John menolak minuman itu karena dia sedang bertugas, tapi Bansai memperingatkan bahwa itu bisa dianggap menghina. John pun meminumnya, disaksikan oleh para wanita suku yang penasaran. Salah satu wanita yang menyajikan anggur itu bernama Selma. John tertarik padanya. Saat malam tiba, ia menyaksikan tarian adat dan terpesona saat Selma menari lalu menghadiahkan kalung padanya. Sebagai bentuk hiburan balik, John membacakan puisi berbahasa Inggris yang tidak dimengerti siapapun, lalu menari dengan Bansai, membuat semua orang tertawa. Malam itu, John muntah karena terlalu banyak minum dan tertidur. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan mengerikan tentang orang-orang suku yang membawa kepala manusia. Keesokan paginya, John protes ke Henry karena merasa dipermalukan. Tapi Henry hanya tertawa dan menjelaskan bahwa masyarakat Iban memang suka humor, alkohol, dan permainan praktis. Ia juga memberitahu bahwa suku tersebut memenggal kepala para penambang Cina yang melanggar hukum, dan sekarang John harus membantu memulihkan kepercayaan mereka. Henry mengatakan bahwa Selma akan tinggal bersama John sebagai kamus tidur, seorang wanita yang akan tidur bersamanya dan sekaligus mengajarinya bahasa lokal. Ini adalah tradisi lama. Selma sendiri memilih John secara sukarela. John menolak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilainya. Ia menyarankan mereka belajar bahasa bersama tanpa hubungan fisik. Selma terlihat tersinggung, tapi menyetujuinya. Malam itu hujan deras. Jurnal milik ayah John rusak karena air dan semut. John yang frustrasi semakin menjaga jarak dari Selma, membuat suasana makin dingin. Keesokan harinya, Bansai memberikan tas kepala milik suku Cina, yang ternyata berisi kepala monyet sebagai lelucon. John marah dan mencoba menunjukkan wibawanya dengan ancaman penyitaan babi, tapi justru makin ditertawakan. Saat mereka kembali ke rumah, seorang asisten koki bernama Jasmine menggoda John. Namun Jasmine kecewa saat tahu John tidak tertarik, dan menganggapnya punya orientasi berbeda karena menolak Selma. Ini membuat John bertengkar dengan Selma, yang lalu meninggalkan rumah. Paginya, John menemukan Selma tidur di bawah rumah. Ia tak bisa kembali ke rumah panjang karena malu telah ditolak. John menjelaskan bahwa dia menolaknya bukan karena tidak tertarik, tapi karena prinsip moral. Ia meminta maaf, dan Selma memberinya kesempatan kedua. John juga berhasil bernegosiasi dengan Jasmine, yang terkenal karena kebiasaannya minum. Di hutan, John bertemu Aggie yang sedang membersihkan lahan dengan cara unik. Ia menyebar koin ke semak-semak agar anak-anak mencarinya dan secara tidak langsung membersihkan area tersebut. Ia ingin halaman itu siap untuk kedatangan putrinya, Cecilia, malam ini. John dan Selma berbicara singkat.
John bercerita bahwa ia selalu mengucapkan selamat malam kepada mendiang ayahnya sebelum tidur. Saat mereka duduk berdekatan, Selma tiba-tiba bertanya apakah John masih perjaka. John menjawab iya, karena ia ingin menunggu sampai menikah. Tapi menurut Selma, itu justru bisa membuatnya buruk di malam pernikahan. John lalu meraih tangan Selma melalui celah di dinding dan mengaku belum pernah bertemu wanita sepertinya. Selma berkomentar bahwa John tidak menari seperti pria Inggris pada umumnya. Setelah itu, mereka tertidur. Keesokan harinya, John bermain dengan anak-anak desa. Bansai mengkritik sistem pendidikan Inggris yang ingin dibawa John ke desa, dan merasa itu tidak berguna baginya sebagai putra kepala suku. Untuk membuktikan diri, John menantangnya dalam lomba menahan napas di air. Meski Bansai adalah juara, John menang karena membawa tabung oksigen. Ini jadi bukti bahwa teknologi Inggris membuat hidup lebih mudah. John lalu menyerahkan kepala suku yang diburu kepada Henry, yang mengatakan bahwa putrinya Cecilia akan datang saat Natal dan mengundang John untuk makan malam bersama. Malam itu, John dan Selma membicarakan masa kecil mereka. Selma bisa membaca bahasa Inggris karena ibunya dulu sering membacakan cerita. John pun mengajarinya menulis kata-kata di lengan dan tangan, dan mereka mulai belajar nama-nama bagian tubuh sambil bersentuhan dan akhirnya saling mencium. Mereka bercinta untuk pertama kalinya. Selma menyarankan agar mereka saling mengajari. John mengajarinya bahasa Inggris, dan ia mengajarkan hal-hal intim. Namun, setiap malam setelah mereka bercinta, Selma selalu meninggalkan ranjang karena tradisi Iban menyebut pasangan yang bangun bersama 5 malam berturut-turut sebagai tunangan. John lalu makan malam bersama Henry, Aggie, dan Cecilia, putri mereka yang bersekolah di Oxford dan kini meneliti budaya Iban untuk tesisnya. Ia terkejut saat tahu John tahu banyak hal yang bahkan belum ia ketahui. Saat topik tentang kamus tidur muncul, Cecilia menertawakannya, sementara Henry terlihat canggung. Salah satu tamu lain, Neville, merasa jijik mendengar adanya hubungan antara pria Inggris dan wanita Iban. John membela tradisi dan budaya lokal, yang membuat Henry menegaskan kembali bahwa John punya tanggung jawab pada orang-orang dan negaranya. Saat kembali ke rumah, John menemukan Selma mengenakan pakaian adat. Mereka berdansa dan berciuman. Cecilia kemudian memotret John saat ia berbicara fasih dalam bahasa Iban, membahas konflik tanah antara dua rumah panjang. John memilih jalan damai dengan membuat kompetisi antar mereka, bukan memihak salah satu. Cecilia juga tertarik memotret Selma, meskipun Selma tampak tidak nyaman. Kemudian John mendapat kabar bahwa seorang gadis Yakata ditemukan meninggal di sungai, dan ada korban lainnya. Meski Henry dan Aggie merasa John tak perlu ambil risiko, John memutuskan pergi ke Yakata dengan Selma sebagai penerjemah dan Bansai sebagai penengah. Malam sebelum keberangkatan, Aggie mencoba membujuk John untuk mengejar Cecilia dengan janji akan membantunya membangun sekolah di desa, sambil menyinggung bahwa Neville telah melamar Cecilia. Namun John tidak tertarik. Ia meminta maaf kepada Selma atas sikap Cecilia dan menyebut hubungan mereka istimewa. Tapi Selma marah, merasa John hanya menginginkannya secara fisik dan tak pernah akan melihatnya cukup baik karena ia Iban, meski berdarah campuran. Ini sangat menyakiti hati John. Ia pun tidur sendiri malam itu. Malam itu, John dan tim kecilnya tiba di wilayah perbatasan suku Yakata. Mereka menyamar di antara rimbunnya hutan. Suku Yakata dikenal sebagai prajurit tangguh yang hidup seperti satu keluarga besar. John menulis surat kepada Cecilia, memberitahu bahwa ia berencana mengunjunginya saat cuti. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, mereka menemukan lebih banyak mayat suku Yakata. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pemukiman yang terbuka, penuh dengan orang sakit. Tiba-tiba, seorang pria kulit putih menembak ke arah Jack, tapi Bansai menyelamatkannya tepat waktu. Jack dan Bansai kemudian mengikuti si penembak dan menemukan lokasi tambang. Jack membawa sampel batu untuk dianalisis. Sementara itu, di desa Iban, Neville mengeluh dan merasa terganggu saat Cecilia mencoba mencabut lintah dari punggungnya. Ketika Jack kembali, ia yakin bahwa orang Belanda diam-diam menambang perak murni. Alasan mereka ingin menyembunyikan lokasi itu dari orang Eropa lainnya. Saat kembali ke pemukiman, hanya Selma yang tersisa, ia jatuh sakit. Suku Yakata yang marah mengepung area itu karena mereka percaya Jack dan timnya menyebarkan penyakit. Jack menyadari bahwa orang Yakata tidak menanam padi sendiri, yang berarti mereka menukarnya.
Ia menyimpulkan bahwa orang Belanda meracuni padi agar penyakit menyebar perlahan dan memaksa orang Yakata pindah ke wilayah tambang baru. Jack memberitahu kebenaran ini pada suku Yakata, sadar bahwa mereka pasti akan menyerang penambang Belanda. Melihat Selma yang sakit membuka mata Jack, ia menyadari bahwa ia takut kehilangannya dan menyatakan keinginannya untuk tinggal bersama Selma selamanya. Suku Yakata, sebagai tanda terima kasih, memberi mereka gelang pirus, simbol penerimaan mereka. Namun harapan mereka pupus. Henry memperingatkan Jack bahwa ia pernah jatuh cinta dengan wanita lokal juga, tapi memilih menjalankan tugasnya. Jack tetap bersikeras ingin menikahi Selma. Pertengkaran mereka menarik perhatian Aggie dan membuat Henry bicara empat mata dengan Jack. Sementara itu, Malaka mendesak Selma untuk menikah dengan pria dari rumah panjang, tapi Selma menolak. Bansai kemudian memperingatkan Selma bahwa Henry mengancam akan menuntut Jack dan Bansai atas pembunuhan minor jika Selma tidak melepaskan Jack. Aggie memberi Jack pilihan, kembali ke Inggris dengan cuti 1 tahun atau dideportasi dan dipenjara selama 10 tahun. Jack, yang marah dan kecewa, berlari ke Selma. Saat mencoba kabur, Henry dan Neville menghadang mereka. Henry memberi peringatan terakhir. Untuk melindungi Jack, Selma menyerah. Setahun kemudian di London, John menikahi Cecilia. Pada malam pernikahan, ia melepaskan gelang pirusnya, tanda bahwa kisah cintanya dengan Selma telah berakhir. Cecilia, sadar bahwa John pasti punya masa lalu, merasa sedikit lega karena sekarang John menjadi miliknya. John meyakinkannya bahwa kamus tidurnya, kode untuk hubungan terdalamnya, telah dinikahkan dengan Bansai, walaupun itu tidak benar. John dan Cecilia kembali ke Sowak. Anak-anak dari sekolah pertama Iban menyambut mereka dengan puisi yang dulu ia baca bersama Selma. Mereka juga melihat Neville, yang tetap pahit seperti biasa. Cecilia memperhatikan bahwa John sering melirik ke arah orang Iban dan tampak terganggu. Malamnya, Cecilia mencoba merayu John dengan cara yang ia bayangkan dilakukan Selma. Ia menggigit bahunya. Tapi John justru merasa aneh dan sadar bahwa Cecilia hanya sedang meniru. Neville lalu memberitahu Cecilia tentang hubungan cinta terlarang antara John dan Selma. Cecilia kemudian berkata bahwa Selma sudah menikah dan punya seorang anak. John mengaku tidak pernah bertemu Selma lagi sejak lebih dari setahun. Suatu hari, John melihat Selma di tepi sungai, menggendong anak laki-lakinya, sementara Bansai berdiri di belakang mereka. John hanya bisa memandangi mereka dengan tenang dan iri. Ia kemudian bertanya pada Famous tentang anak itu. Ternyata, anak Selma adalah anak John, bukan anak Bansai. John ingin bertemu Selma dan bahkan menawarkan suap kepada Famous, tapi Famous mengatakan bahwa Selma telah dengan tegas menolak untuk bertemu lagi dengannya. Jack menyusun rencana untuk mengirim Neville ke lokasi yang penuh lintah sebagai jebakan. Sementara itu, Famous memberitahu Selma bahwa kamus tidur milik Neville dipukuli lagi dan butuh bantuannya. Saat Selma tiba di rumah Neville, ia terkejut karena Jack sudah menunggunya. Ia hanya ingin bertemu putranya, Mandar. Awalnya Selma menolak, tapi akhirnya mengizinkan Jack bertemu Mandar sebentar. Ia memperingatkan bahwa mereka bisa dibunuh jika ada yang melihat. Selma mengatakan bahwa Mandar sekarang adalah anak Bansai, karena Bansai bersedia menikahinya meskipun tahu ia sudah hamil. Jack membacakan puisi kenangan mereka untuk Mandar. Aggie melihat Jack membuat mainan untuk Mandar dan salah paham, mengira Jack telah menghamili Cecilia. Namun Jack membantah. Aggie lalu mengaku bahwa ia tetap bersama Henry bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan kendali. Ia memperingatkan Jack agar tidak melakukan kesalahan yang sama terhadap Cecilia. Jack diam-diam kembali bertemu Selma. Mandar bermain dengan perahu yang dibuat oleh Jack. Tapi Neville menemukan perahu itu dan mulai curiga. Di tempat lain, Bansai menyelinap ke kamar John dan melukainya. Cecilia terbangun ketakutan, dan Selma juga mulai khawatir pada Jack. Bansai akhirnya tertangkap, dan Henry merasa berat hati karena harus menghukum salah satu prajurit terbaiknya. Ia menjatuhkan hukuman mati pada Bansai karena dianggap mencoba membunuh seorang perwira kolonial. Henry lalu berkata pada Jack bahwa ia pun harus rela melepaskan Mandar, sebagaimana ia sendiri pernah mengabaikan Selma, yang ternyata adalah putrinya sendiri. Saat Bansai diadili, Jack berusaha menyelamatkannya dan menunda pengumuman hukuman hingga malam berikutnya. Selma memohon pada Jack agar menyelamatkan Bansai, karena ia adalah ayah yang baik untuk Mandar. Cecilia melihat permohonan itu diam-diam dari balik jendela.
Para wanita Iban menyerang Selma, tapi Henry datang menyelamatkan. Selma lalu menyelinap ke rumah Henry dan mendengar rencana keluarga Henry untuk memastikan Jack menikahi Cecilia. Ia mencuri kunci sel Bansai, memberikannya ke Jack, dan Jack membebaskan Bansai serta memberinya pistol agar bisa kabur ke hutan. Jack lalu mengajak Selma kabur bersama, dan Selma menyelamatkan Bansai di depan keluarganya. Mereka sepakat untuk bertemu diam-diam agar bisa melarikan diri. Namun, Aggie yang cemburu malah menjadikan Selma sebagai kamus tidur untuk Neville. Di saat yang sama, Cecilia mengabari Jack bahwa ia hamil. Jack terjebak dalam makan malam keluarga, sementara Neville yang mabuk dan rasis berusaha melecehkan Selma. Selma melawan dan kabur bersama Mandar. Cecilia kemudian menyatakan bahwa ia tak ingin menjadi pilihan kedua, karena ia pantas dicintai sepenuhnya. Selma dan Mandar tiba di dermaga, basah kuyup karena hujan. Tapi Jack belum datang. Saat Jack tiba, kapal sudah berlayar. Untungnya, Famos masih berada di kapal dan memberitahu Jack bahwa Selma mengira ia tidak akan datang. Ia kabur ke wilayah Belanda menuju tambang lama. Henry berhasil menemukan Selma yang sedang melarikan diri. Tapi alih-alih menembaknya, ia memberinya senjata dan akhirnya mengakui bahwa ia adalah ayah kandung Selma. Mereka berpelukan, untuk pertama dan terakhir kalinya, sebelum Selma pergi. Cecilia dan Henry kemudian mencegah Aggie agar tak lagi mencampuri hidup orang lain karena rasa iri dan dendamnya. Namun Neville tetap dikirim untuk mengejar Jack. Jack menemukan Selma yang bersembunyi di puncak gunung, berkat foto yang ia bawa. Mereka bersatu kembali. Saat Neville hampir menangkap mereka, suku Yakata datang dan membunuh Neville tepat waktu. Suku Yakata lalu menawarkan Jack, Selma, dan Mandar untuk hidup bersama mereka di desa baru. Keesokan harinya, Jack dan Selma menerima tawaran itu dengan bahagia. Karena bagi mereka, satu-satunya yang mereka butuhkan hanyalah satu sama lain, dan putra mereka. Kemanapun hidup membawa mereka, mereka sudah menemukan rumah mereka. Film pun berakhir.